Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru semua, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Yudito Hero SPD dari SD Negeri 1181888 Parangminyak, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Labuhan Batu Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan aksi nyata saya diseminasi budaya positif di sekolah kita SD Negeri 1181888 Parangminyak. Baik Ibu guru semua, sebelum saya mulai paparan aksi nyata saya, kita terlebih dahulu breaking, karena sebelum kegiatan agar otak kita lebih fresh Bu, kita harus breaking dulu. Ini permainan gamenya melatih fokus otak kanan dan otak kiri. Jadi ibu-ibu semua jangan salah sebut. Nah, clue-nya nanti terus ya. Ini clue-nya. Game kita adalah tebak warna, bukan dibaca tulisannya ya Bu ya. Sekali lagi clue-nya, baca warnanya, jangan tulisannya. Oke, kita mulai. Bu, ini warna apa Bu? Ya, ayo Bu, serentak. Ini warna apa Bu? Abu-abu. Ini apa? Biru. Ini? Coklat. Bagus. Ini? Oranye. Ya, ini? Hitam. Ini? Ungu. Ini? Terus? Ya Bu, lanjut. Putih. Ini? Apa Bu? Biru. Ini? Terus? Lanjut. Ini? Lanjut. Ini? 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 Hah, salah ya Bu ya? Ini warnanya apa? Oranye. Ya, salah ya Bu ini? Kuning. Ini? Hijau. Ayo ragu ya, ragu. Ayo, ini warna apa? Hah? Biru. Biru Bu. Ini apa? Kuning. Ini? Ya, merah. Ini? Merah. Ini Bu? Nggak merah Bu? Hitam. Ini? Biru. Ini? Ini? Bagus. Ini? Iya ungu. Ini Bu? Nggak bagus Bu? Enggak ya. Ini? Biru. Ini? Enggak putih Bu? Enggak. Ini? Lanjut. Ini? 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 Hampir salah ya Bu ya. Kita melatih otak kanan otak kiri. Ini adalah merah, tulisannya biru. Ini merah Bu. Ini hijau. Ini? Iya, ini biru. Ini kuning. Terus ungu. Coklat. Ini oranye. Ini iya, ini salah. Kok selesai Bu? Merah, kuning, biru, hijau, ungu, biru, dan oke, tepuk tangan untuk kita semua Bu. Ya, jangan dibaca selesai, tapi dibaca warnanya. Nanti ya Bu ya, akhir. Oh gitu ya. Baik Bu, di sini selanjutnya saya akan paparkan aksi nyata saya tentang diseminasi budaya positif di lingkungan SD Negeri 1181888 Parangminyak. Kita lanjut. Pertama Bu, budaya positif. Kalau di sekolah kita tidak asing lagi dengan namanya budaya positif, ya, atau disiplin positif. Di dalam materi kami calon guru penggerak, ini kami dikuatkan tentang budaya positif di sekolah karena inilah harapan sekolah impian kita masa depan. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai atau keyakinan dari kebiasaan
kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, sehingga menjadi pribadi yang bijaksana dan lebih bertanggung jawab. Artinya apa, Bu? Budaya positif ini adalah suatu perbuatan atau kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari di sekolah yang menumbuh kembangkan perilaku anak. Contoh apa? Budaya positifnya: datang tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, mengutip sampah, melaksanakan piket. Inilah yang diharapkan ke depan tentang budaya positif tersebut. Lanjut, di dalam lingkup budaya positif ini, Bu, ada namanya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada teori motivasi. Apa itu hukuman? Apa itu penghargaan dan restitusi? Apakah ketiga ini nanti layak kita terapkan di sekolah kita untuk wujudkan merdeka belajar? Dan nanti ada keyakinan kelas. Apakah di kelas kita sudah membuat keyakinan kelas kepada anak murid? Ada kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, serta segitiga restitusi. Lanjut kita, Bu, ya, ke slide selanjutnya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini, Bu, yang pertama adalah disiplin positif, yaitu menanamkan motivasi, semangat pada murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Artinya apa? Kita sebagai guru, Bu, selalu memotivasi murid, menumbuh kembangkan kreativitas mereka agar apa? Mereka bisa menjadi orang yang diinginkan mereka ke depan. Apa itu? Siswa yang berprofil pelajar Pancasila dan bisa menghargai diri mereka dan orang lain. Selanjutnya, Bu, nilai-nilai kebajikan itu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Apa nilai kebajikannya, Bu? Yaitu mandiri, gotong royong, disiplin, ya, berakhlak yang mulia. Itulah nilai-nilai kebajikan yang harus kita tumbuh kembangkan kepada peserta didik. Lanjut, di sini, Bu, ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Apakah hukuman penghargaan itu layak kita jalankan di sekolah ini? Pertama, teori motivasi atau motivasi instrik adalah keinginan yang timbul dari dalam diri sendiri atau dorongan untuk mereka melakukan sesuatu. Ini, Bu, kalau kita kembangkan bakat anak kita motivasi terus. Di era digital abad 21 ini, kata Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu harus menuntun, berpihak pada murid sesuai abad 21 kodrat alam dan kodrat zaman. Mereka akan melakukan sesuatu yang mereka miliki. Inovasi-inovasi itu akan muncul, Bu. Selanjutnya ada hukuman. Sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu semuanya. Di sini kita sering, ya, Bu, ya, posisi hukuman. Hukuman adalah bentuk konsekuensi atau perilaku siswa yang tidak sesuai dengan aturan atau norma sekolah yang berlaku. Hukuman, Bu, dapat membantu bentuk perilaku siswa agar lebih baik lagi ke depan dan mengurangi perilaku negatifnya. Namun, hukuman juga, Bu, memiliki dampak negatif jika diberikan pada tidak tepat sasarannya. Kita lanjut. Ada namanya penghargaan. Penghargaan, Bu, adalah bentuk pengakuan atas pencapaian siswa dalam belajar. Memberikan penghargaan pada siswa dapat meningkatkan motivasi belajar dan memberikan rasa percaya diri pada siswa. Biasanya, Bu, penghargaan ini selain bagi rapot, kita kasih ketika di dalam proses pembelajaran. Anak yang mendapatkan nilai 100 biasanya kita kasih jempol, tanda A+, atau tepuk tangan, atau dengan kata-kata bagus sekali, kamu luar biasa, tingkatkan prestasi. Ini penghargaan yang harus kita berikan selalu kepada anak, sehingga mereka bisa merasa percaya diri, saya mampu. Nah, gitu dia. Dan nanti tapi dari penghargaan ada dampak negatifnya di materi kita selanjutnya. Dan yang terakhir itu ada restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Dan di sini nanti akan ada saya tayangkan Bu video tentang penanganan siswa menurut segitiga restitusi. Ketika zaman dulu kita melakukan tindakan terhadap anak yang salah, kita langsung hukum, langsung justice atau langsung kita salahkan. Di sini nanti restitusi untuk merdeka belajar. Kita lanjut. Nah, di pemaparan materi selanjutnya Bu ada keyakinan kelas. Apa itu Bu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah pernyataan yang telah kita sepakati bersama antara guru dan murid dalam suatu kelas untuk menimbulkan budaya positif pada siswa di lingkungan kelas maupun sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelasnya diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada nilai luhur Pancasila, yakni profil pelajar Pancasila. Sekarang Bu, mindset yang kita rubah adalah bagaimana ketika di awal pembelajaran kita melaksanakan keyakinan kelas dulu kepada murid. Contohnya gini, nah sebelum kita belajar, mari kita sepakati pembelajaran kita agar apa? Ketika kita tinggal sebentar Bu, mereka bisa diam. Apa contohnya? Tapi Bu, keyakinan kelas di sini kita tidak boleh lagi menggunakan bahasa jangan atau tidak boleh ribut. Jangan kamu ribut, jangan kamu main-main, tidak boleh ribut. Tapi keyakinan kelas itu Bu, kita buat kalimat yang rumpangnya, jadi rampung dia. Apa itu contoh? Jangan ribut ketika belajar. Itu tidak boleh lagi Bu dalam membuat keyakinan kelas. Tapi apa? Dilarang ribut ketika pembelajaran. Ya Bu ya. Datang tepat waktu. Ketika teman sedang presentasi, semua diam. Itu bahasa-bahasanya sekarang. Artinya apa? Sebelum kita melakukan proses pembelajaran di kelas, ini yang paling penting Bu. Di dalam kurikulum Merdeka, ini yang paling penting, kita membuat keyakinan, kesepakatan kelas. Contoh apa Bu? Piket tepat waktu, masuk kelas tepat waktu. Nah, ini kenapa? Kalau ini telah disepakati bersama murid kita dan guru, kita sebagai guru ketika piket Bu, kita enak. Dan ini sudah banyak dicontohkan oleh sekolah-sekolah yang sudah maju Bu, membuat keyakinan kelas kepada murid. Memang Bu, terutama di kelas 1, 2, 3 ini agak sulit. Kenapa? Karena mereka di situ menumbuh kembangkan perkembangan psikomotoriknya. Tapi dengan Ibu bersama murid membuat kesepakatan kelas, mereka akan tumbuh. Kapan Bu? Contoh di kelas 1, di kelas 2, kelas 2 ke kelas 3, kelas 3 ke kelas 4, sehingga terus sampai ke kelas 6. Inilah yang penting dalam sebuah menimbulkan budaya positif di sekolah, membuat keyakinan kelas. Kenapa? Dari keyakinan kelas Bu, siswa akan mempelajari profil pelajar Pancasila. Apa itu? Mereka beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak yang mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif dan inovatif. Jadi dari keyakinan kelas ini kita buat di kelas kita dan di sekolah, tumbuh kembang profil pelajar Pancasila. Bu, keyakinan kelas beda dengan peraturan sekolah. Kalau peraturan sekolah dibuat oleh sekolah, terkadang Bu caplak-ciplak dari internet jadi peraturan itu. Tapi kalau keyakinan kelas ini kita buat dengan murid. Nah, artinya kita sepakati dengan murid, belajar mau seperti apa, kegiatannya mau sebagaimana, piketnya itu kita buat yang bagaimana agar berjalan dengan baik. Disinilah keyakinan kelas tersebut. Lanjut ya Bu. Nah, selanjutnya materi kita adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, Ibu guru semua yang saya hormati, setiap manusia memiliki kebutuhan. Dan menurut pembelajaran di program guru penggerak ini ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama Bu, kebutuhan bertahan hidup. Ya, anak murid kita Bu membutuhkan kenyamanan mereka untuk bertahan hidup di sekolah ini. Artinya mereka merasa aman, nyaman, dan tidak ada rasa takut atau
namanya itu Bu ya, ketika menjustif, menghukum teman yang lain kepada yang teman satunya sehingga dia merasa tidak aman. Artinya inilah yang harus kita terapkan untuk membudayakan budaya positif di sekolah kita, bahwa anak itu membutuhkan bertahan hidup. Yang kedua, anak membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Kita sebagai pendidik, sebagai guru harus memberikan rasa kasih sayang kepada anak kita, apalagi anak SD ya Bu ya, yang luar biasa tingkahnya. Tetap kita jadikan mereka sebagai anak kita, sehingga kita kasih sayangi, kita terima keberadaan mereka, mereka pun diterima keberadaannya dengan teman-teman lainnya. Lalu kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuannya. Caranya bagaimana? Anak ini sangat diharapkan dari kita dan temannya mereka mampu Bu. Kita nggak boleh, Allah kau memang nggak bisa, kau bodoh, kau memang nggak, kau piket, untuk apa kau di sini? Nggak boleh Bu. Kita harus memberi apresiasi kepada anak kita bahwa anak kita itu mampu melakukan aktivitas yang terpendam dalam diri mereka. Dan yang keempat itu kebutuhan kebebasan. Kebebasan ini Bu, bahwa anak kita tidak suka dikekang. Contoh apa? Zaman sekarang ya Bu, beda dengan dulu. Kalau anak zaman sekarang, kalau kita kekang, kamu jangan main-main, jangan ribut, jangan ini, jangan itu, anak kita akan melawan. Bayangkan dengan anak kita sendiri Bu di rumah, ketika ada pengekangan, apalagi masih bayi, umur 5 tahun sampai kepada 11 tahun, ekspresi mereka, psikomotorik mereka dikembangkan, ketika kebebasan mereka diambil, mereka akan marah. Jadi begitulah Bu, abad 21 menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat alam anak itu. Mereka perlu kebebasan, tapi kebebasan di sini Bu dalam masih kontrol kita sebagai pendidik. Tidak arti serta-merta kita biarkan mereka. Artinya apa? Tetap kita awasi dari belakang bagaimana mereka bertumbuh kembang. Dan yang terakhir Bu, anak didik kita itu merasa senang di sekolah kita. Kalau mereka sudah tidak nyaman, rasa takut, ini perlu kita tanya, apa yang membuat mereka tidak senang di sini? Contoh bisa saja Bu ya, perasaan mereka tidak senang dari keluarga mereka yang mamanya berantem atau ayahnya tingkah di luar sana atau tidak ada kasih uang jajan, sehingga mereka berdampak ke sekolah. Dan ini kita harus identifikasi untuk asesmen diagnostiknya. Bagaimana kita menciptakan di ruangan kelas, di sekolah, anak itu merasa senang dalam pembelajaran kita Bu. Lanjut Bu, nah di sini yang penting 5 posisi kontrol seorang guru pada abad 21. Yang pertama itu ada penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Apa itu penghukum Bu? Penghukum adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik dan verbal. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas ya, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Kita Bu di penghukum ini sebagai seorang guru selalu mengatakan sama anak-anak kita, patuhi aturan saya atau aturan sekolah. Awas kalau kamu melanggar, kamu selalu salah, biar kamu saja, kamu. Padahal anak itu Bu ada yang aktif dan tidak aktif, ada yang terlalu aktif. Terakhir selalu yang pasti selalu kamu yang terakhir selesai mengerjakan tugas. Ini sering Bu kita alami, kita laksanakan. Ya, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu cara kita. Memang Bu menghadapi anak SD ini luar biasa. Dan ini untuk ke depan tidak dianjurkan lagi. Kenapa? Psikomotornya tidak berkembang. Selanjutnya yang kedua, membuat merasa bersalah. Satu sisi kita sebagai guru harus memiliki jiwa ini Bu. Ya, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut Bu. Serta guru posisi ini menggunakan
yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contoh, apa yang kita laksanakan Bu, ketika anak berbuat salah? Contohnya gini, Ibu nak sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana kalau orang tua kamu tahu tentang ini? Jadi anak itu Bu, dalam dirinya merasa bersalah, merasa takut atas yang kita perbuat ini, kita lakukan. Nah, jadi posisi guru tadi Bu, kita satu sisi penghukum bisa, membuat merasa bersalah agar anak itu yakin, oh aku salah. Coba kita buat Bu, Ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Atau gimana nak kalau orang tua kamu tahu tentang ini perbuatan kamu? Pasti anak kita langsung tertunduk Bu, anak kita langsung terenggun, walaupun dalam keadaan nanti telah mereka berubah lagi. Itulah anak SD Bu. Dan yang ketiga ada sebagai teman. Di sini ibu-ibu harus hati-hati memposisikan diri sebagai teman. Di sini guru tidak akan menyakiti muridnya Bu, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya, posisi ini bisa berdampak positif dan negatif. Positifnya Bu, guru bisa menjaga hubungan baik kita dengan murid. Kalau kita jadikan anak murid sebagai teman, percayalah Bu, setiap yang kita perintahkan anak cepat melaksanakannya, sehingga pekerjaan kita terbantu. Namun posisi negatifnya adalah ketika murid, seorang guru tidak membantu murid, murid itu akan kecewa Bu. Dia berkata, saya pikir Bapak Ibu sebagai teman saya. Yang kedua apa Bu? Ketika posisi kita itu dekat sama murid sebagai teman, kita akan disepelekan sama murid. Murid, ibu itu nggak apa-apa, orang temanku udah biasa kok. Dan di sini Bu, kita harus ada jaga jarak juga, berhati-hati. Kita ambil aja posisi positifnya apa? Kita dengan mudah untuk melakukan sebuah kegiatan dengan anak ketika menjadi seorang teman. Yang keempat itu sebagai pemantau. Terkadang Pak Bu, kita guru ini dari jauh ada yang suka mantau-mantau anak kita. Kita catat dulu apa kesalahannya. Memantau berarti kita Bu mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Di sini adalah murid kita. Posisi pemantau sangat mengandalkan penghitungan dan catatan. Dalam kertas berbentuk data yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang, atau catatan kita dalam ingatan. Oh, kita pantau anak kita. Tadi kau yang jewer temanmu ya? Nah, nggak bisa Pak, jewer. Ini pemantau. Memang kita Bu sebagai guru tidak hanya sebagai guru keyword, guru apa, harus ada 5 posisi ini. Dan yang terakhir Bu adalah manajer. Apa buat manajer ini? Seorang guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Bu, dari kelima posisi ini, manajer inilah yang paling penting. Contoh dalam sebuah perusahaan Bu, PT. Posisi yang penting kan adalah manajer. Dia bisa merangkul, memerintah semua bawahannya. Sebagai guru kita harus Bu. Kenapa? Sebagai manajer ini 4 posisi kontrol tadi telah kita kuasai. Untuk abad 21, posisi manajer inilah harus kita tanamkan. Apa itu? Kita bersama murid mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab atas perilakunya, kesalahan yang dibuatnya. Sehingga Pak, mereka bisa menemukan solusi. Kalau mereka hari ini berbuat salah, ke depan mau seperti apa? Dan yang terakhir Bu, ada segitiga restitusi. Nah, di sini segitiga restitusi itu Bu, ada 3 bagian. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ketika murid melakukan sebuah kesalahan Bu ya, kita stabilkan dulu identitasnya, kita panggil, kita tanya dulu. Pertanyaannya Bu, di sini bisa dicontoh, setiap orang kan pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, Bapak atau Ibu pun pernah melakukan kesalahan. Tapi Bapak atau Ibu tidak mencari siapa yang salah. Bapak Ibu mencari solusi. Lalu pertanyaan kedua yang bisa kita munculkan di segitiga restitusi adalah, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Nah, itu bahasanya Bu. Baru yang kedua, setelah kita stabilkan identitas,
kita validasi tindakan yang salah. Nah, apa itu validasi, Bu? Kita tanya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Nah, kita tanya sama anak murid, Bu, sebelum kita hukum mereka, sebelum kita kasih mereka justice atau konsekuensi dari perbuatan mereka, kita tanya dulu, apa alasanmu melakukan kesalahan seperti ini? Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terkadang kan anak kita ada yang aktif di kelas ini ribut. Kita tanya aja, nah, apa yang kamu butuhkan? Kamu mau belajar seperti apa? Nah, jangan langsung kita jawab, kita pukul, kita apa? Kita tanya dulu. Itu namanya validasi tindakan. Setelah kita validasi, ini tadi, Bu, menanyakan keyakinan kelas yang kita sepakati, keyakinan kelas yang kita buat. Contoh apa? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, dalam pembelajaran, disiplin, ketika teman yang lain sedang berbicara, diam. Ribut, artinya jangan ribut di kelas. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kita tanya keyakinan. Saya ingin menjadi orang yang dihargai. Nah, kalau ingin menjadi orang yang dihargai, hargai dulu orang yang ada di depan kamu. Bu, saya ingin orang yang disiplin. Nah, ketika kamu mau disiplin, keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Segitiga restitusi, Bu, ini sekarang yang sangat urgent di pendidikan kurikulum merdeka ini dalam menangani kasus-kasus anak yang sekarang. Kenapa, Bu? Anak sekarang mudah introvert dia, Bu. Mudah kali tersinggung. Nggak kayak zaman kita dulu. Mudah kali. Ketika kita langsung. Saya pernah mendengar bapak gurunya killer kali, ibu itu kejam kali. Itulah anak sekarang. Bisa curhat di medsos ya, Bu ya, di WA. Kita pun sebagai orang tua seperti itu dalam menangani anak segitiga restitusi. Baik, Bu, ini ada contoh penanganan segitiga restitusi yang saya buat. Mudah-mudahan bisa kita terapkan di sekolah kita. Walaupun suaranya nggak dengar, Bu ya. Bisa ditidak dulu? Tidak. Lu salah nanti. Ya. Di sini nggak dengar suaranya, Bu ya. Di sini, Bu, saya menangani anak segitiga restitusi. Artinya kita panggil anak itu, jangan orang rame-rame, agar apa? Dia merasa tidak bersalah seutuhnya. Kita tangani dulu segitiga restitusi. Kalau ini tidak dengar, Bu, keterbatasan suara.
Oke Bu, baiklah, itu salah satu contoh penanganan siswa di kelas kita. Ini contoh kedua, seorang Andi dan si Putra. Ketika presentasi temannya mereka ribut berbicara, nah di sini kita validasi dulu tindakannya. Kita stabilkan identitas. Nah, kita tanya dulu kenapa dia ribut, lalu kita buat di sini nak Bapak tidak mencari kesalahan karena manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan termasuk Bapak. Setelah kita stabilkan Bu, lalu kita sepakati, kita tanya kesalahan apa yang dibuatnya. Ketika di sini Bu, kesalahan mereka adalah berbicara dengan teman saat teman lain presentasi. Lalu kita tanya, nah ketika teman lain presentasi di depan kelas atau diskusi di depan, menurut kalian itu perbuatan tidak baik atau tidak gitu. Ketika mereka jawab tidak baik, di situ Bu sudah mulai mereka merasa bersalah. Dan setelah itu kita tanya lagi, keyakinan kelas apa Bu? Nah yang kita buat, dijawab mereka saling menghargai Pak. Keyakinan kelas itu Bu, apa yang kita sepakati? Saling menghargai Pak, tidak boleh ribut saat teman lain berbicara. Di sini kita sudah menemukan. Jadi kamu mau jadi seperti apa? Ke depan Pak, saya ingin menghargai teman-teman saya saat berbicara, saya ingin dihormati, saya ingin dihargai dan disenangi oleh siswa lain. Ketika murid kita sudah bisa menjawab seperti itu, maka kesepakatan kelas yang kita buat sudah bisa diterapkan kepada anak murid Bu. Dan segitiga restitusi itu seperti ini. Artinya Pak, kita Bu manggil anak nggak boleh di keramaian untuk kedepannya. Segitiga restitusi adalah panggil anak secara individu. Tanya apa masalahnya. Habis itu tanya dulu Bu, apa yang ingin dicapainya di kelas ini, di sekolah ini. Memang penerapan budaya positif itu sangat rumit ya Bu ya. Tidak serta-merta dengan ucapan saja. Di segitiga restitusi ini Bu, peran kita sebagai manajer seorang guru sangat diharapkan untuk menimbulkan budaya positif di sekolah kita. Kalau selama ini Bu, muncul pertanyaan, apakah budaya positif itu sama dengan peraturan sekolah? Maka jawabannya tidak Bu. Kenapa? Peraturan sekolah itu yang membuat atasan. Yang ketika ada peraturan yang tidak cocok dengan kita sebagai guru dan anak murid, tapi kalau keyakinan kelas yang kita buat, itu guru dan murid harus menjalankan secara bersama-sama. Di keyakinan kelas ini Bu, tidak boleh hanya murid yang menjalankannya, tapi bersama guru. Nah, ini Bu, ke depan kita di sekolah ini sama-sama membuat sebuah keyakinan kelas untuk pembelajaran kita di semester selanjutnya dengan anak murid. Kenapa? Percayalah Bu, anak murid kita sekarang yang pintar-pintaran, pintar menjawab, pintar mengakali kita. Kalau kita tidak buat keyakinan kelas sebelum proses pembelajaran, maka pembelajaran itu tidak bisa berjalan dengan baik. Sehingga apa Bu? Budaya positif di lingkungan sekolah kita tidak bisa berjalan dengan baik. Baik Bapak Ibu guru yang saya hormati, terakhir terima kasih sudah mendengarkan pemaparan materi saya tentang diseminasi budaya positif di lingkungan SD Negeri 1181888 Parepnya. Mudah-mudahan dapat kita terapkan. Untuk selanjutnya kita forum diskusi sekitar 5 menit. Di sini saya ajukan kepada ibu semua, kalau ada pertanyaan biar kita bahas secara bersama, kami persilakan. Ada yang mau bertanya Bu? Saya mau bertanya Bu? Bu Pia mungkin? Diri maju ke depan. Ke depan aja. Enggak di sini aja, biar nampak dari media. Sini maju sedikit. Depan kali. Jadi gini tadi kan Pak, dari yang Bapak paparkan semua tadi,
ada kita disuruh membuat keyakinan kelas gitu. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas itu kan antara kita dan siswa. Seandainya di antara poin-poin yang telah kita buat ada salah satu siswa yang melanggar, kira-kira hukumannya yang tepat apa gitu? Terima kasih kepada Ibu Bia yang sudah mengajukan pertanyaan kepada saya tentang keyakinan kelas yang kita buat ya Bu ya. Ini tadi pertanyaannya, ketika sudah ada poin-poin keyakinan kelas yang kita sepakati, ada poin-poin yang dilanggar anak murid, kira-kira apa yang perlu kita lakukan untuk mereka jerah, tidak melakukan ulang perbuatan tersebut? Baik Bu, ketika kita melakukan proses kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, ada poin disiplin saat belajar, tepat waktu, menghargai teman. Ada yang melanggar Bu. Di sini kita kembali ke segitiga restitusi. Hukuman apa yang perlu kita buat? Di segitiga restitusi ini Bu, kita tidak dianjurkan memberi hukuman yang berdampak negatif kepada murid. Memang sulit Bu, sulit sekali, apalagi di SD. Seyogianya hukuman itu Bu yang sewajarnya, tidak berdampak fisik dan verbal. Artinya kalau dulu kan ketika mereka bersalah, silakan bersihkan WC, silakan tulis sebanyak 10 halaman, silakan kumpal 50 kali, push up 50 kali sehingga kaki anak sakit. Di segitiga restitusi gak boleh Bu. Dari kesepakatan kelas yang kita buat, dari keyakinan, nilai-nilai kebajikan yang dipersal tadi Bu, apa? Dia tidak menghargai temannya, tidak menghormati temannya. Mungkin hukuman yang bisa kita beri Bu adalah hal yang wajar. Contoh apa? Pertama, menasihati. Kedua, menyuruh mereka pelanggaran apa yang dilanggar, peraturan apa yang dilanggar mereka. Contoh, tidak piket tepat waktu. Suruh mereka Bu di jam lain untuk membersihkannya sendiri yang semampunya. Tapi Bu tidak boleh pakai pukulan tangan atau kayu ataupun menunjang. Nah, kenapa? Kita khawatir juga ya Bu, ketika kita menunjang, kita ini kurang dilindungi undang-undang. Nanti ketika Ibu cubit, Ibu jewet, seperti kejadian-kejadian di sekolah kita sebelumnya, banyak orang tua yang lantang sekarang. Maka di kurikulum Merdeka Bu memberi solusi, tangani anak Bu dengan segitiga restitusi. Pak, mereka nggak mau berubah, maka Bu disiplin positifnya ini tadi yang diharapkan. Ya, nah ini yang diharapkan dari keyakinan kelas. Profil pelajar Pancasila. Kita Bu disuruh membentuk karakter anak yang jujur, sopan, ya Bu, santun, menghargai, menghormati. Memang Bu ketika ini kita tidak laksanakan, sekolah kita tidak bisa menumbuhkan budaya positif. Mungkin itu saja jawaban dari saya kepada Bu dan kepada yang lain, bahwa hukuman untuk selanjutnya Bu berdampak fisik dan verbal itu. Kalau verbal sekarang Bu sudah kita pembulian. Contoh, yang jangan pelajar ini, nanti kita kena bully Bu. Hati-hatilah kita jadi guru. Nah itu aja. Maka kita cari posisi amannya Bu. Maka posisi aman kita itu ya di sini Bu. Ya, posisi aman kita itu di ini. Nah, manajer. Kita rangkul anak didik kita semua, kita nasihati. Kalaupun mereka ini biasa Bu, kelas 1, kelas 2, kelas 3, bahkan mungkin kelas 4, aktifnya luar biasa, apalagi kelas 1. Guru-guru kelas 1 ini luar biasa yang kelas 2 ini, kelas 3. Kenapa saya bilang seperti itu?
Kalau kita berhasil sebagai manajer, Bu, anak-anak tidak akan ada mengadu sama kita, sama orang tuanya tentang sikap kita. Terkadang kan anak kelas 1, 2, 3 ini jujur-jujuran banget bicara, ya. Nah, karena nanti daripada viral kita kan, Bu, kita cari selamat aja. Posisi manajer inilah. Kalau sudah posisi manajer, Bu, kita rangkul anak, kita budayakan anak. Apa yang tidak dibenarkan di dalam ruangan kita, diam saat guru berbicara, menjelaskan, kerjakan tugas tepat waktu. Insya Allah, Bu. Kalau di SD ini kan, Bu, kita tidak harapkan harus semuanya. Sebenarnya, Bu, nilai kebajikan universal yang harus pertama kita harapkan adalah anak itu berakhlak mulia dengan jujur. Itu aja. Contoh sudah kita terapkan. Contoh apa, Bu? Kita ketika sebelum pulang dari sekolah, anak murid membersihkan sampah. Itu budaya positif, Bu. Disiplin, kebersihan. Apalagi berdoa, salam-salaman. Itu sudah nilai kebajikan universal. Apa itu, Bu? Akhlak yang mulia. Nah, mungkin itu saja. Ada lagi pertanyaan, Bu? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada ibu semua yang sudah bisa hadir dalam pemaparan materi saya tentang aksi nyata diseminasi budaya positif modul 1.4 di program Guru Penggerak. Ucapan juga terima kasih kepada rekan sejawat yang ada di SD Negeri 11818 Baratnya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa menciptakan budaya positif di lingkungan kita sekolah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak bapak semua, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya, nak? Sehat? Baik, pada pagi hari ini Bapak akan mempresentasikan tentang aksi nyata diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah kita di SD Negeri 11818 Parangminyak. Baik, nak, sebelum Bapak presentasikan budaya positif ini kepada kalian, pertama sekali kita akan bermain game terlebih dahulu. Namanya game tebak warna, bukan dibaca tulisannya. Ingat, nak, sekali lagi gamenya bukan dibaca tulisannya, tapi baca warnanya, jangan tulisannya. Kita mulai. Oke, mana tepuk tangannya dulu? Tepuk tangan. Oke, kita mulai ya. Ini apa, nah, warnanya? Terus ini lanjut. Ini warna ini. Terus ini. Ini warna yang bagus. Ini. Terus ini. Lihat, Pak. Ayo, ada yang fokus. Apa ini? Ini apa? Betul, hitam. Ayo fokus. Ini. Iya, kuning. Tepuk tangan yang sebenar. Ini. Iya, terus. Hampir ada yang jawab hijau ya. Ini apa, Di? Biru. Ini. Bagus, nah. Ini. Biru. Terus. Lanjut.
Ayo kita melatih otak kanan, otak kiri yang lanjut. Keren, ini. Salah. Ayo, apa ini? Merah, kuning, biru, hijau, ungu, biru, dan nggak boleh dibaca salah. Ingat permainannya menyebutkan warna bukan tulisan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, nah setelah explain, di sini Bapak akan paparkan tentang aksi nyata diseminasi budaya positif oleh Yudito Heru SPD dari SD Negeri 1181888 Parangtrinya, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Labuhan Batu Utara. Baik, nah yang pertama, di sekolah kita mempunyai peraturan di mana disebutkan harus memiliki perilaku yang positif. Jadi yang pertama, budaya positif itu adalah nilai atau keyakinan dari kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, pada kalian, sehingga menjadi pribadi yang bijaksana dan lebih bertanggung jawab terhadap diri kalian masing-masing. Selanjutnya, di dalam cakupan budaya positif itu ada disiplin positif atau nilai-nilai kebajikan universal, ada motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ada namanya keyakinan kelas. Ya, kita lanjut. Nah ini. Nah, sekarang kan kalian kelas 5 SD di SD Parangtrinya. Namun sebelum belajar, peserta didik itu seharusnya membuat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu adalah pernyataan yang telah disepakati bersama antara guru dan murid dalam suatu kelas yang menimbulkan budaya positif pada siswa lingkungan kelas maupun sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelasnya, di kelas kalian masing-masing, diharapkan kalian mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada nilai luhur Pancasila. Ya, nilai luhur Pancasila itu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak yang mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, kreatif. Dan yang keenam, inovatif. Jadi dari keyakinan kelas yang kalian buat bersama guru itu yang harus kalian sepakati. Contoh keyakinan kelas saat kita belajar apa contohnya? Tidak boleh ribut di kelas. Ya, apa itu contohnya? Ketika teman atau guru yang di depan sedang berbicara, maka murid tidak dibenarkan untuk bicara dengan sesama temannya, harus mendengarkan. Artinya Pak, disiplin positif. Apalagi keyakinan kelas, contohnya yang harus kita buat, mengerjakan PR, mengumpulkan tugas tepat waktu, serta apa? Membersihkan kelas piket. Itu kan keyakinan kelas yang kita buat. Nah, jadi dari keyakinan itu kalian bisa menjalankan sehingga tumbuh. Kalau umpamanya kita menjalankan piket sehari-hari di kelas, apa yang tumbuh dalam diri kita? Ayo, rasa apa? Tanggung? Iya, tanggung jawab. Ya, oke, keyakinan kelas itu sebelum proses pembelajaran harus kalian sepakati bersama guru. Apa yang boleh dan tidak dibenarkan. Keyakinan kelas itu bukan peraturan sekolah ya. Kalau peraturan sekolah yang sudah ada di sekolah dibuat oleh guru-guru, harusnya
keyakinan kelas untuk memunculkan budaya positif di lokal kalian, di lokal kita harus ada kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas apa lagi nak? Yang bisa kita laksanakan di kelas. Contoh apa? Masuk ke kelas dengan tepat waktu. Artinya apa? Disiplin positifnya apa dapat? Disiplin tepat waktu. Nilai kebajikannya ada nak. Apa itu? Kita bisa menanamkan nilai-nilai disiplin, datang tepat waktu ya. Itu keyakinan kelas. Nah, tentunya nak di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kalian juga disebut sebagai manusia peserta didik. Kebutuhan bertahan hidup, betul. Tentunya kalian kan pasti ingin bertahan hidup untuk selama-lamanya ya kan? Bisa bermain dengan teman, bercanda, dan bersenda gurau. Yang kedua ada kebutuhan rasa kasih sayang dan diterima. Sekarang Bapak tanya, perlu nggak kalian merasa disayang dan diterima di sekolah ini? Ya, itu nak tandanya kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Kita perlu dikasih sayang oleh guru dan bisa diterima di lingkungan sekitar kita di sekolah. Perlu kita diberi kasih sayang oleh orang tua. Dan yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Sekarang Bapak tanya sama kalian, kalian tentunya masing-masing punya kemampuan kan? Dan itu harus diakui oleh orang lain. Ya, yang keempat, kebutuhan kebebasan. Bapak tanya dulu sama kalian angkat tangan. Kalian di sini butuh pengekangan atau kebebasan? Apa nak? Kebebasan. Pengekangan, dikekang atau di nggak boleh ini, atau kalian bebas berekspresi, mana yang harus dipilih? Bebas berekspresi, mana nak? Mau kalian kebebasan itu harus menumbuhkan kreativitas atau harus ada aturan dari guru? Aturan guru. Nah, harusnya kita harus menumbuhkan kreativitas kita sebagai peserta didik. Kalian suka nggak kalau dikekang hidupnya? Suka tidak? Tidak ya. Maunya bebas ya, tapi bebas dalam aturan tertentu. Dan yang terakhir, kebutuhan merasa senang. Bapak tanya dulu kalian di sekolah ini senang tidak? Ada merasa tertekan tidak? Tidak. Jadi kelima kebutuhan dasar ini harus kalian dapatkan di sekolah ini untuk menumbuhkan budaya positif. Jadi kalian itu ya ingin bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa diterima, pengakuan atas kemampuan kalian, kebebasan, dan merasa senang di sekolah ini. Kenapa? Kalau sudah kalian merasa senang di sekolah ini, artinya apa? Budaya positif yang ada dalam diri kalian bisa kalian laksanakan. Ya? Lanjut. Jadi untuk sebagaimana filosofi Ki Dewantara, Bapak pendidikan kita nasional, dalam penanganan kasus itu kita menggunakan segitiga restitusi. Apa itu? Pertama kita stabilkan identitas. Kedua validasi tindakan yang salah. Dan ketiga menanyakan keyakinan. Contoh, dalam budaya positif menangani kasus di sekolah seperti yang Bapak praktekkan di sekolah ini untuk kedepannya. Ini sorry nak ya. Ya, itu ada yang seperti yang Bapak lakukan. Jadi ke depan kita harus menanamkan budaya positif di sekolah kita. Agar apa? Agar lingkungan sekolah kita ini menjadi bersih, ya, tidak lagi kotor dan sama. Mulai sekarang
belajar kita menanamkan budaya positif. Budaya positif itu apa? Harus ada nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri kita sebagai peserta didikan. Nah, jadi ke depan harapan Bapak kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita dengan baik. Terima kasih. Ya, mungkin demikian saja presentasi yang dapat Bapak sampaikan kepada kalian. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.